keras Bapak Ibu dan seluruh jemaat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan kita hari ini, hari Selasa, tanggal 16 November 2021, tertulis dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan engkau kerjakan hari ini? Tentu bisa banyak apa yang kita rencanakan di dalam hari ini. Selain kegiatan rutin kita, kaum bapak biasanya menjalani hari ini dengan bekerja. Ibu-ibu yang di rumah melakukan kegiatan rutin di rumah, membersihkan rumah, memasak, dan lain sebagainya. Anak-anak yang sekolah tentu situasi saat ini mungkin masih belajar dengan secara online. Dan begitu juga kegiatan-kegiatan rutin yang lainnya. Selain rencana kita hari ini, tentu kita juga mempunyai rencana-rencana di dalam 1 minggu ke depan, rencana untuk 1 bulan ke depan, rencana bahkan untuk 1 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan yang harus kita raih. Dengan adanya rencana, maka kita akan mengetahui apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan menjadikan hidup kita ini terarah menuju apa yang kita raih. Oleh karena itu, memang sangat baik sekali Bapak Ibu untuk kita semua, setiap orang memiliki rencana di dalam kehidupannya. Tetapi tentu saja di dalam rencana hidup kita ini, jangan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kita, memohon kemurahan-Nya dan memohon juga pertolongan Tuhan. Itu yang mau disampaikan dan diingatkan oleh firman Tuhan kita di sini. Karena kita sesungguhnya tidak bisa menjamin kehidupan kita ke depan. Bahkan kita tidak bisa menjamin kehidupan kita ini untuk 1 menit ke depan saja. Kita mengetahui bersama, mungkin kita mengikuti berita bahwa beberapa hari ataupun beberapa waktu yang lalu kita mengetahui terjadi kecelakaan di jalan tol yang mengakibatkan tewasnya tokoh publik ataupun artis. Dan kita juga mengetahui banyak juga ada terjadi kecelakaan-kecelakaan di tengah jalan raya dan di dalam kehidupan yang lain. Dan tentu saja juga kita pernah juga mendengar adanya kegagalan seseorang di dalam rencana hidupnya, bisnisnya, kesepakatannya, perjalanannya, pestanya, dan lain sebagainya, yang padahal sudah dipersiapkan bertahun-tahun ataupun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu bisa saja terjadi. Apalagi di masa pandemi ini, keadaan dan situasi begitu sangat dinamis. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan kita di sini ada beberapa poin yang bisa kita lihat dan yang mau saya sampaikan di sini untuk kita seluruhnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, marilah kita memiliki dan mempersiapkan rencana hidup kita, agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan, dan dari sanalah kita memiliki pengharapan akan hari esok. Karena orang yang tidak memiliki rencana adalah orang yang tidak memiliki harapan akan hari esoknya, dan bagaikan seseorang yang berjalan tanpa tujuan yang pasti. Karena itu kita harus memiliki rencana dan kita mempersiapkan rencana yang harus kita lakukan untuk meraih apa yang kita tuju di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita ikut sertakan Tuhan di dalam segala rencana-rencana kehidupan kita. Karena Tuhan akan menolong dan akan membantu kita. Dan bersyukurlah kalau rencana kita itu berhasil dan dapat kita raih. Kita tidak boleh dan jangan sampai kita memegahkan diri jikapun apa yang kita rencanakan itu dapat berhasil dan kita raih. Karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu semua adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kalaupun rencana di dalam kehidupanmu dapat engkau raih, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita lihat dari firman Tuhan kita di sini, selagi kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup kita, melakukan rencana di dalam hidup kita ini, kita lakukan yang terbaik. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita. Karena dari sana hasilnya akan lebih maksimal. Kita jauhkan sikap bersungut-sungut, sikap malas, karena itu akan menjadikan hasil yang tidak maksimal. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Jikapun engkau mau bekerja lebih, lakukanlah bagianmu dengan sebaik-baiknya dan bantu orang untuk mengerjakan pekerjaannya. Jangan sampai mengambil alih. Karena setiap orang sudah memiliki pekerjaan dan bagiannya masing-masing yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap orang. Karena Tuhan menginginkan segala sesuatu berjalan teratur. Dengan begitu kita sudah melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan melakukan kebaikan di tengah-tengah keadaan untuk semakin lebih baik lagi. Dan pastinya jika kita melakukan itu, kita sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan yang Tuhan inginkan. Lakukanlah kehidupanmu, milikilah rencana, lakukan yang terbaik, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah menerima firman-Mu. Segala sesuatu sudah kami terima yang baik dari-Mu Tuhan. Dan banyak juga rencana kehidupan kami ke depan. Begitu juga rencana kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong
Tuhan yang memberkati setiap rencana kehidupan kami, dan Tuhan yang menguatkan kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan semuanya itu menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan biarlah setiap rencana yang kami raih, setiap keberhasilan yang kami lakukan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Begitu juga pekerjaan kami hari ini, Tuhan yang menolong, menguatkan kami semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala aktivitasnya hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.